Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok tutor 3. Di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan bagaimana sih cara menstimulasi tumbuh kembang balita usia 55 bulan. Disimak ya penjelasannya serta semoga bermanfaat. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Jadi, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran, jumlah sel, serta jaringan intraseluler. Nah, berarti akan adanya pertambahan ukuran fisik maupun struktur tubuh, sebagian maupun keseluruhan. Sehingga biasanya pertumbuhan itu dapat diukur dengan satuan panjang maupun berat. Lalu, apa sih perkembangan itu? Jadi, perkembangan adalah bertambahnya struktur serta fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai aspek-aspek apa saja sih yang biasanya dipantau pada perkembangan. Nah, untuk yang pertama yaitu gerak kasar atau motorik kasar. Nah, apa sih gerak kasar atau motorik kasar itu? Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan serta sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Apa sih contohnya? Yaitu contohnya ketika anak duduk, berdiri, menari, dan lain sebagainya. Lalu, aspek yang kedua adalah gerak halus atau motorik halus. Apa sih gerak halus atau motorik halus? Itu adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan biasanya dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memang sangat membutuhkan koordinasi yang cermat. Contohnya, ketika anak mengamati sesuatu, menjepit, menulis, dan lain sebagainya. Lalu, untuk aspek yang ketiga adalah kemampuan bicara dan bahasa. Nah, aspek kemampuan bicara dan bahasa itu adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk memberikan respon terhadap suara, bicara, saat berkomunikasi, dan mengikuti perintah. Aspek yang terakhir adalah sosialisasi dan kemandirian. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan mandiri anak seperti anak sudah terbiasa makan sendiri, membereskan mainan jika telah selesai bermain, berpisah dengan ibu maupun pengasuh, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ada yang harus Bunda ingat sebelum melakukan stimulasi. Ada beberapa yang harus diketahui Bunda, yaitu indikasi serta kontraindikasi sebagai berikut. Untuk indikasi stimulasi dilakukan ketika anak dalam suasana senang dan gembira, lalu disesuaikan dengan umur, perkembangan, dan kemampuannya, dan dilakukan secara berulang. Lalu ada kontraindikasi stimulasi, itu dilakukan ketika anak sedang sakit, dilakukan secara terburu-buru, memaksakan kehendak, dan tidak memperhatikan keinginan anak. Bunda, perlu diingat ya, waktu pemeriksaan KPSP atau jadwal screening tumbuh kembang. Berikut jadwalnya. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 3 bulan sekali pada anak usia kurang 24 bulan dan 6 bulan sekali pada usia 24 sampai 72 bulan, yaitu usia 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Baik, mungkin penjelasan mengenai tumbuh kembang dirasa sudah cukup ya Bunda. Mari kita langsung saja mempraktekkan cara menstimulasi tumbuh kembang. Berikut kasusnya.
Sebelum melakukan tugas sebagai tenaga kesehatan, wajib menggunakan masker, face shield, dan handscoon. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk di situ. Perkenalkan, Bu, sebelumnya saya Bidan Tiffany yang bertugas juga pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa ya, Bu? Bu, oh dia Ibu Nina. Ibu Nina ada tujuan apa ya, Bu, datang ke sini? Ada yang ingin saya bantu? Ini mau pemeriksaan tubuh tentang anak ini. Oh, sebelumnya nama anaknya siapa ya, Bu? Nafis Ahmad ya, Bu ya. Nama ayahnya, Bu, kalau boleh tahu? Arianto. Nama ibu tadi Ibu Nina ya, Bu ya? Nah, alamat rumahnya di mana, Bu? Di nomor 55 RT2 RW7. Baik. Sekarang tanggal 29 ya, Bu ya, bulan 1 2021. Tanggal lahir anaknya kapan, Bu? 1 Juli 2016. 1 Juli 2016. Untuk mengetahui usia anak, di sini dengan mengurangi tanggal kunjungan dengan tanggal lahir, di mana tanggal kunjungannya adalah 29 Januari 2021 dan tanggal lahir anaknya adalah 4 Juli 2016. Di mana di sini akan dikurangi terlebih dahulu dari harinya, 29 dikurangi 4 hasilnya 25 hari, dan di sini ada bulan 1 dikurangi 7 tidak akan bisa, maka bulan 1 meminjam bulan kepada tahun, di mana 1 tahun itu terdapat 12 bulan, di mana 12 ditambah 1 sama dengan 13. 13 baru dikurangi 7 hasilnya 6 bulan. Nah, yang tadi 2021 menjadi tahun 2020, di mana 2020 dikurangi 2016 sama dengan 4 tahun. Jadi, usia anaknya 4 tahun 6 bulan 25 hari. Di sini dibulatkan menjadi 55 bulan. Berarti usia anaknya sekarang udah 4 tahun 6 bulan ya, Bu ya? Udah 54 bulan. Baik. Sebelumnya nih, Bu, apakah ada keluhan dari tumbuh kembang anaknya? Nggak ada. Baik. Jadi cuma mau memeriksa simulasi di usianya sekarang ya, Bu ya? Saya akan menggunakan pemeriksaan untuk anak usia 55 bulan ya, Bu ya? Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan anaknya nanti? Jadi nanti saya akan menimbang berat badan, mengukur tinggi badannya, terus akan memberikan simulasi juga dengan kubus, mencoba anaknya untuk mengikuti gambar dan menunjukkan gambar mana yang bisa untuk teknik ya, Bu ya? Seperti itu saya cuci tangan dulu ya, Bu ya.
Baik, kalau seperti itu, Ibu sekarang ada 8 buah kubus ya Bu ya. Dan ini gambar yang nanti akan ditunjukkan. Ini gambar yang nanti ditiru sama adiknya ya Bu ya. Sekarang mau melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan dulu ya Bu ya. Oke. Di sini ya. Bentar. Turun dulu. Pandangannya lurus ke depan deh. Nah. Baik, 17,9 kilo ya Bu ya. Ini deh. Diukur tinggi badannya dulu ya. Dirapetin kakinya. Tumitnya hadap ke depan ya. Udah 107 ya, 1 meter 7 cm. Ya, baik. Sekarang sini saya akan menunjukkan gambar ini. Coba deh Hafiz ya. Nah, jadi mana bagian yang paling panjang? Iya. Kalau kayak gini? Iya. Kalau ini? Iya. Kalau kayak gini yang mana? Udah bagus ya Bu ya. Adanya udah tahu. Sekarang ini coba pegang pensilnya. Dah. Sekarang boleh disusun jadi satu ke atas kayak menara. Ya. Ayo silahkan. Aduh, jatuh pelan-pelan. Wah, hebat. Langsung 2 ya disusunnya. Oh, sekarang 3. Wah. Keren. Bisa ya Bu ya untuk menyusun adanya. Nah, sekarang Ade boleh nggak berdiri di sini coba? Kalau saya minta adanya untuk angkat kaki ya Bu ya. Kakinya boleh diangkat satu kayak gini. Ya. Ya, satu lagi boleh? Ke depan, jangan pegang. Ah, iya, baik kalau seperti itu. Kalau di sana sudah. Ibu, kalau saya mau tanya sama adiknya ya Bu ya. Adik kalau misalkan kedinginan, apa hal yang ada lakuin? Terus kalau misalkan lapar, kalau misalkan capek ngapain? Baik, adanya udah hebat ya Bu ya, udah ngerti. Nah Ibu, adanya kalau misalkan ikut permainan nih sama teman-temannya atau sama saudara-saudaranya
mungkin kayak kita umpet atau ular tangga gitu bisa ngikutin nggak permainannya kayak gimana? Bisa ya. Terus kalau misalkan pakai celana panjang, kemeja, terus pakai sepatu gitu aku udah bisa sendiri ya Bu ya? Tanpa dibantu? Kalau menyebutkan nama lengkapnya sendiri bisa atau masih agak kurang jelas? Agak kurang jelas ya. Kalau misalkan mengancingkan bajunya sendiri udah bisa belum? Udah. Baik, kalau seperti baik, di sini jumlah yang tadi udah dilakukan simulasi itu udah cukup memuaskan ya Bu ya. Udah hanya tadi yang mengucapkan namanya sendiri, nama lengkapnya sendiri itu masih kurang jelas dan belum terlalu bisa ya Bu ya. Udah bagus ya Bu ya, jadi simulasinya udah sesuai dengan usia anaknya. Selanjutnya, Ibu dapat melakukan stimulasi terhadap anak untuk melanjutkan tahap tumbuh kembangnya pada usia 55 bulan sampai 60 bulan ke depan. Nah, dengan cara memperhatikan gerakan kasar, gerakan halus, kemampuan bicara, dan kemandirian atau sosialisasinya. Gerakan kasarnya dapat Ibu latih dengan melatih anak untuk bisa berdiri satu kaki selama 6 detik dengan cara ajak bermain. Nah, contohnya bermain angkat. Lalu ada gerakan Halus. Di mana gerakan halus ini harus bisa membuat lingkaran atau gambar X. Ibu dapat membantu anak untuk memberikan contoh terlebih dahulu, lalu diikuti oleh anak. Nah, untuk kemampuan berbahasa atau bicaranya, Ibu dapat mengajak anak untuk menghafal kosakata baru. Contohnya mengenalkan nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan, hal-hal yang baru untuk daya ingatnya. Hal tersebut bisa membantu anak untuk mengingat, di mana di tahap ini anak diminta untuk dapat mengucapkan nama lengkapnya sendiri. Lalu untuk sosialisasi dan kemandiriannya, Ibu dapat melatih anak untuk menggunakan baju atau pakaian sendiri dan dapat mengencingkan bajunya sendiri. Dan ketika bermain dengan teman-teman atau saudaranya, mulai dibiasakan tanpa didampingi, tapi tetap diawasi. Ini juga hebat ya Bu ya, bisa memberikan simulasi setiap hari kepada anaknya dan sekarang bisa sesuai simulasi. Untuk pertumbuhan anaknya di sini sudah sesuai ya Bu dengan usianya 55 bulan ini, di mana anaknya memiliki tinggi badan 107 cm dan berat badan 17,9 kg. Nah, ini sudah ideal ya Bu untuk anaknya, karena tinggi badan ideal untuk anak laki-laki itu menurut WHO adalah 105 cm sampai 115,1 cm. Sedangkan untuk berat badan ideal untuk anak 55 bulan menurut WHO ini adalah 15 kg sampai 22,6 kg. Nah, jadi anak Ibu sudah ideal ya Bu berat badan dan tinggi badannya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Nanti paling datang lagi untuk simulasi 60 bulan ya Bu ya, ada 5 begitu. Terima kasih ya Bu. Kita pulang.
Oke Bunda, cukup sekian dari kelompok tutorial 3, penjelasan serta studi kasus menstimulasi pada balita usia 55 bulan. Semoga bermanfaat ya. Jaga kesehatan.